Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika saya kelas 2 SMP di Seminari Menengah Garum Blitar, waktu itu masih SMP masih boleh. Tahun 79 baru tidak boleh. Hanya SMA. Waktu itu saya senang menulis-nulis pada akhir ulangan atau ujian saya coret-coret, khususnya dalam bahasa Latin, fortiter in re, suaviter in modo, tegas dalam prinsip tapi luas dalam tindakan. Kadang-kadang singkat, Deo gratias, syukur kepada Allah, atau benedicamus Domino, terpujilah Allah, dan banyak-banyak yang lainnya. Bonum faciendum, malum vitandum, lakukanlah yang baik dan jauhilah yang jahat. Kata-kata ini untuk mengesan bagi diri saya, maka saya tulis di situ. Guru saya tanya pada saya, guru killer yang biasanya marah-marah, terkenal dengan marah-marahnya. Dia tanya, dipanggil di ruangan guru, lalu menginterogasi saya. Mengapa kamu menulis kata-kata ini? Medice cura te ipsum. Hai tabib, hai dokter, selamatkanlah dirimu. Untuk apa kamu menulis kata-kata ini? Ya, untuk mengakhiri tugas-tugas saya, ujian saya. Saya tulis ini, Pak. Untuk apa ditulis ini? Ya, cuma untuk terbiasa. Saya akhiri dengan begitu, untuk ya amis-amisi lambe lah. Saya tulis-tulis, coret-coret. Tidak perlu. Oh iya Pak, nanti saya enggak usah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya tidak perlu marah. Tidak perlu marah, dia tersinggung. Dia merasa disakiti karena kata-kata ini. Ini di ujiannya dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang dihaturkan dalam Injil hari ini sama seperti itu. Kalau orang itu marah-marah, orang itu tersinggung, Yesus malah lari, malah pergi, tidak berkarya di situ, tapi berkarya di tempat-tempat yang lain. Juga bacaan pertama dihaturkan kepada diri kita. Yeremia, aku akan membuat bangsa-bangsa lain tunduk kepadamu, membuat kubu pertahanan dalam dirimu. Tidak perlu takut, terus lakukan saja. Ini nasihat Allah dalam diri kita. Maka juga pada saat Nabi Elisa dan Nabi Elia, ada janda, ada orang-orang yang aman, orang kusta, tidak disembuhkan, tapi melainkan orang jauh, orang Sarfat, orang Sidon, malah jauh, tidak di Israel, namun berkarya di luar Israel. Ini mau menunjukkan bahwa diri kita, diri orang-orang tersebut sangat kaku, sangat tidak tidak gembira dalam itu. Seharusnya kita gembira, kita harus menaruh perhatian, dan itu disebut dengan kasih. Dengan kasih, dengan hati, secara manusiawi, kita melakukan hal-hal ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau karya-karya Tuhan dilakukan di tengah-tengah kita harus bersyukur kepada Tuhan.
melakukan puji-pujian. Kalaupun tidak, kita juga harus bersyukur di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu iri di sekitar kita, di tetangga-tetangga kita, beli apa? Beli ini, beli itu, beli ini, wah itu kok kaya ya kelihatannya, kok kaya. Saya sudah cemburu, sudah sakit hati. Tidak perlu merasa sakit hati, merasa cemburu. Mungkin hanya biasa dilakukan hal itu, hal yang biasa dilakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam perilaku kita sehari-hari, kita harus tegas, kita harus tetap setia, kita harus tidak malu-malu melakukan kasih kepada sesama. Kasih itu apa? Sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, sabar. Betul-betul kasih itu sabar. Saya pernah berdialog dengan bapak yang merayakan 50 tahun hidup perkawinan. Maka kalau umurnya 33, itu berarti 83 umurnya. Sudah nenek-nenek, dini-dini. Tapi apa yang dikatakan semacam itu? Hanya karena kasih dia mampu bertahan. Hanya karena kasih. Kalau dia tidak mempunyai kasih, aduh, mamanya atau istrinya cerewet. Dia selalu begitu. Dan juga kita diharapkan juga selalu sabar. Apa yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari harus sabar. Di tengah pergolakan, bangun gereja sulit, bangun ini sulit, bangun itu sulit. Kalau kita tidak kasih, tidak sabar, aduh sudah habis. Contohnya gereja Santo Yosafat. Gereja Santo Yosafat, kalau kita tidak sabar, tentu akan gagal lagi membangun gereja di sana. Untunglah kita sabar, telaten. Contoh dari 1 tahun, mohon izin 1 tahun dan diizinkan. Itu karena kesabaran kita, telaten kita. Juga karena duit. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, juga kasih adalah murah hati. Murah hati, tidak cemburu. Murah hati itu apa? Murah hati adalah bebas melakukan sesuatu dengan tulus, dengan ikhlas. Itu murah hati. Kalau kita melakukan sesuatu kepada saudara-saudara, kepada teman-teman, bahkan kepada anak-anak kita harus murah hati. Jaluk apa, minta apa, diberi. Tidak dihapus-hapusi. Besok kalau kamu naik, kamu akan saya belikan sepeda. Kamu saya belikan motor, kamu belikan mobil. Tiba-tiba ternyata tidak diberikan apa-apa. Wah, ini papa seperti ini, mama seperti ini. Kamu tidak jadi ya. Kamu hanya ya tahun depan. Sudah ujian semacam ini ngoyo-ngoyo, gagal lagi. Murah hati semacam ini menipu. Bapak Ibu harus setia. Kalau kita punya, kita berikan kepada mereka. Itulah yang disebut murah hati kepada orang-orang yang kita sebut hal-hal itu. Lalu kita membanjiri, wah banjir. Kita berikan kepada mereka. Kasih yaitu give. Kita beri. Kita akan menerima take. Give dan take ini satu. Take itu dari Tuhan, rahmat dan berkatnya untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus sering memberi.
mungkin Imlek, Gongsi Swakcai, hari Selasa ya, tanggal 1, itu di banyak tempat ada gift-gift. Lakukan gift-gift itu, lihatlah gift-gift itu. Kalau gift-gift itu murni, sanubari, tulus, itu gift-gift akan memberi banyak berkah untuk diri kita. Kalau masih pilih-pilih, gift-gift itu tidak bisa. Meskipun banyak yang keluar, banyak yang diberikan, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Kasih. Meskipun kita bisa berbahasa ini, bahasa itu, tapi kalau kasih tidak ada, iman ada, harapan ada, tapi kalau kasih ini ekspresi keluar, ekspresi yang nyata dalam hidup tetangga-tetangga kita, kanan kiri kita, diberi. Oleh karena itu kasih harus nyata, harus spontan kita berikan. Tidak perlu mikir-mikir. Di perempatan jalan kadang-kadang kita mikir-mikir, mau memberi 1.000, 5.000 aja mikir-mikir. Wah, nanti kalau saya beri ecek-ecek ini, dia akan terus minta saya. Kalau saya beri mengganggu lalu lintas, kalau saya beri lalu lintas macet, kalau saya beri macam-macam pikirannya. Malah lalu tidak jadi. Ya, wes berangkat, berlalu. Oleh karena itu tidak begitu spontan. Apa yang muncul dalam pikiran kita, itulah yang kita haturkan kepada Tuhan. Biasanya memuncul itu yang baik, muncul pertama itu baik. Lalu mikir, oh nanti begini, sak depo mikire. Lalu ndak jadi, ternyata ngeletek, tidak jadi. Itulah kebiasaan kita, pikiran-pikiran jahat itu menghalalkan, merintangi perbuatan-perbuatan baik kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita sadar bahwa kasih itu yang paling penting. Selain iman dan harapan, iman perlu agar tumbuh semangat kita untuk berbuat kasih. Harapan perlu agar mempunyai harapan ke depan, mempunyai harapan diberkati oleh Tuhan, itu perlu. Tetapi kalau tidak berbuat apa-apa, hanya harapan, hanya iman saja, tidak. Kita harus berbuat sesuatu melebihi orang lain. Dan inilah ciri khas kita, melebihi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri, mengaturkan